kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dwi Rupa Janma. Malam itu, Kala Cokro bagaikan orang kesetanan karena melihat orang yang kembar bagi gurunya. Ia menyangka yang hadir dengan kuda sembrani itu adalah Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Tetapi sebenarnya yang datang kepadanya adalah Ki Ageng Joyokusumo yang memperingatkan dirinya bahwa dirinya telah sesat oleh langkah-langkah yang dilakukan karena menyelewengkan ajaran-ajaran gurunya. Ki Ageng Kembang Joyokusumo, jangan kau sumpahi aku, jangan kau kutuk aku hingga aku makin celaka dalam hidupku. Sesungguhnya kau memang telah celaka karena kau tidak menyadari siapa dirimu, Kala Cokro. Ki Ageng Kembang Joyokusumo, mengapa kau lecehkan aku dan kau olok-olok aku, Ki Ageng? Berhentilah, kemarilah Ki Ageng. Sebelum kau bicara, bukalah matamu lebar-lebar dan ajaklah hatimu untuk bekerja. Gunakan hati dan pikiranmu untuk melangkah lebih jauh. Jangan hanya berjalan dengan kakimu, jangan hanya berjalan dengan angan-anganmu, tapi lihatlah bahwa segalanya pantas kau simak dengan hati dan pikiranmu. Baru kau melangkahkan kaki, menggerakkan lidah dan bibirmu. Siapakah engkau hingga di bibirmu meluncur kata-kata bijak seperti itu? Tiada gunanya kata-kata bijak jika tidak dipergunakan dalam kehidupan, jika tidak kau amalkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Siapakah engkau, lelaki bijak? Kau sungguh mirip dengan guruku, tetapi ternyata kau orang lain. Siapakah engkau? Tungganganmu pun sama dengan guruku. Kau menunggang jaran sembrani. Kau, Kala Cokro, kau adalah orang yang pintar. Mengapa mesti membodohkan dirimu? Janganlah banyak bertanya tentang apa yang kau lihat, tetapi cobalah mengerti bahwa engkau sudah mendapatkan jawaban yang pasti. Selamat tinggal, Kala Cokro. Cokro benar-benar terpaku saat melihat jaran sembrani itu terbang membawa orang yang belum dikenalnya sama sekali. Ia tetap memandang ke arah perginya jaran sembrani itu. Hatinya berdebar-debar dan berdesir tak menentu. Namun ia hanya bisa diam membisu. Di alam lain, ternyata apa yang dilakukan oleh Ki Ageng Joyokusumo membuat Ki Ageng Kembang Joyokusumo, saudara kembarnya, murka sekali kepadanya. Hingga dalam alam pertemuan di alam perayangan, mereka benar-benar saling murka dan marah. Apa yang kau mau, Joyokusumo? Kau selalu mengikuti aku, dan kau selalu ikut campur dengan persoalanku. Tidak ada gunanya. Kakang Kembang Joyokusumo, sampai saat ini nampaknya kau berkeras hati. Apa maumu, Joyokusumo? Kau tidak perlu ikut campur dengan persoalanku, dan kau tidak perlu mengurusi hidupku. Kakang Kembang Joyokusumo, ternyata dendammu padaku tidak pernah berakhir. Sekalipun musuh, kita tetap akan menjadi musuh, karena kau selalu congkak dan merugikan diriku. Kakang Kembang Joyokusumo, mengapa kau seperti itu? Sedikit pun aku tidak pernah merugikan, tetapi kau selalu beranggapan aku memusuhimu. Ontro, di Suroloyo kau menghina aku dan mempermalukan aku di hadapan Kanjeng Romo dan Sang Hyang Guru. Ternyata di Majapada kau pun mengusikku. Kau merebut sampur Jala Sutra dari tanganku. Kau memiliki segala-galanya dan sekarang kau ingin mengambil muridku. Kakak, aku tidak pernah bermaksud mengambil milikku. Aku memang menemui muridmu, tetapi aku tidak ingin merampasnya dari. Lalu untuk apa kau menemuinya dan mengasuhnya? Untuk apa? Untuk apa kalau tidak untuk merebutnya? Kau tidak perlu datang. Tidak perlu mengganggunya. Kakang Kembang Joyokusumo, kau selalu berpikiran jahat pada saudaramu sendiri. Aku datang hanya menyayangkan. Mengapa kau ajarkan ilmu kepada orang yang tidak memiliki kebajikan? Kau tahu siapa Kala Cokro, Kakang? Joyokusumo, kau tidak perlu berbasa-basi di hadapanku. Aku tidak membutuhkan nasihatmu, dan aku bisa melangkah sesuai dengan keinginanku. Kau tahu itu, Joyokusumo? Kakang Kembang Joyokusumo, ingatlah baik-baik. Kanjeng Romo tidak pernah menginginkan anaknya berperilaku buruk. Tetapi mengapa kau selalu menyimpan dendam pada saudaramu sendiri?
Ku ingatkan kakak, hentikanlah kau mendidik Kolocok. Karena dia pemuda yang jahat. Lelaki yang jahat tidak akan pernah bertobat. Karena dalam hati dan pikirannya selalu dendam. Dendam untuk mencelakakan sesamanya. Joyo Kusumo, kau tidak perlu berbicara panjang lebar di hadapanku. Pergilah dan tinggalkan aku. Aku tidak suka kau mencampuri urusan pribadiku. Aku memilih murid, tentu saja aku tahu mengapa aku memilih dia. Dan kau sendiri pun tahu mengapa kau memilih Ayu Sukmo sebagai muridmu. Ketahuilah, aku bisa menentukan langkahku sendiri. Dan sebaliknya kau pun bisa menentukan apa yang kau inginkan, Joyo Kusumo. Kakang, nampaknya sedikit pun kau tidak ada perubahan. Ya. Kalau itu yang kau ingin, terserah padamu. Lalu apa mau Joyo Kusumo mencampuri urusan pribadiku? Saya tidak ingin kakang melepaskan Raja Wali Api dari istana. Jika Edi Sekarwedi tahu, dia pun akan mencegah. Jika engkau melepaskan Raja Wali Api dari sarang, kau akan menanggung beban yang semakin berat. Sekali lagi, itu bukan urusanmu, Tontok. Aku tidak menghendaki nasihatmu. Pergilah. Dan jangan kau urus aku. Sudah lama kau tidak menganggapku sebagai saudaramu. Pergilah. Baik, kakang. Ternyata kau tidak mau mendengarkan aku. Terserah padamu. Selamat tinggal, kakang. Sembrani, ayolah. Joyo Kusumo meninggalkan Kembang Joyo Kusumo dengan hati maskul. Hatinya sedih sekali karena kekerasan saudara kandungnya itu benar-benar menghancurkan hatinya. Sedikit pun Kembang Joyo Kusumo tidak berubah. Sifatnya yang keras dan tamak masih juga menghiasi kehidupannya. Kita tinggalkan alam perayangan, kita menuju ke Istana Mataram, di mana Panembahan Nyokrawati sedang bertemu muka dengan para pini sepuh Istana Mataram. Hadir di sana Pangeran Mangkubumi, Eyang Mondoroko, Tumenggung Martoloyo. Eyang Mondoroko, Pak Li Mangkubumi, Paman Martoloyo, dan segenap pini sepuh yang telah hadir di sini. Malam ini sengaja saya mengumpulkan segenap pini sepuh istana, sebab ada yang ingin saya sampaikan. Sampaikanlah saja, cucuku. Kami telah siap mendengarkannya. Benar, Kanjeng Sinuwun. Sampaikanlah, agar kami benar-benar memahami apa yang Kanjeng Sinuwun. Telah Pak Li Mangkubumi berhasil memberikan pelajaran Eyang Kiri, bukan dengan Eyang Kiri. Beranjang sana ke sebelah kiri. Bagaimana Pak Li? Pasti. Mungkin Eyang Mondoroko. Cucuku Nger Prabu. Sudahkah hal itu kau pikirkan masak-masak? Bagaimana pendapat Eyang Mondoroko? Apakah tepat jika saya ke Sedekari? Menurutku hal ini cukup baik. Sebab bagaimanapun juga Mataram berhutang budi pada Eyang Kiri. Berhutang budi pada Surabaya. Boleh-boleh saja berkunjung ke sana. Namun kehadiranmu di Sedekari bisa menimbulkan malapetaka, ya. Semua yang hadir di Wisma Proboyokso, tempat penghadapan pribadi sang raja, menjadi tegang dan hening. Mereka memandang ke arah Eyang Mondoroko dan Panembahan Nyokrawati berganti-ganti. Suasana benar-benar lengang dan menegangkan. Cucuku Nger Prabu, mengapa Eyang bilang seperti itu? Barangkali Pak Likmu Mangkubumi bisa menjelaskannya lebih lanjut. Jadi Eyang Mondoroko tidak setuju apabila saya beranjang sana ke Surabaya? Anak Mas Prabu, beberapa waktu yang lalu aku baru pulang dari Surabaya. Misi kita memang telah berhasil untuk memberikan pelajaran pada Surabaya. Tetapi apakah anak Mas pernah berpikir, jika kita beranjang sana ke sana, apakah nanti tidak akan menimbulkan suatu pertanyaan besar pada Eyang Kiri?
Ingat ini baik-baik. Mereka saat ini sedang melacak siapa sebetulnya yang menimbulkan keributan di loji-loji company. Benar, Kanjeng Sinuwun. Kami akan dicurigai apabila Kanjeng Sinuwun beranjang sana ke sana. Coba pikirkanlah baik-baik dan renungkan usulanmu itu. Bagaimanapun juga, memang sangat baik mengunjungi orang yang telah tua seperti Eyang Giri itu. Tapi syukur jika kau bisa melihat sisi-sisi lain. Sebab Mataram telah mengambil hati seluruh rakyatnya, juga menimbulkan perhatian dari orang-orang Surabaya dengan kemajuan yang kita capai selama ini. Bukannya Eyang tidak setuju, Ger. Tetapi kita harus lebih bijaksana. Jangan kau sia-siakan pengorbanan Pak Likmu Mangkubumi, Pak Likmu Martoloyo, dan semua panglima perang Mataram, Ger. Pendek kata, Pak Lik Mangkubumi, Eyang Mondoroko, Paman Martoloyo, dan yang lain tidak memperkenankan saya berkunjung ke Surabaya. Aku sendiri bukannya keberatan. Tapi, apakah hal ini tidak akan membuka wadi? Akan membuka rahasia kita, anak Mas Prabu? Benar, Kanjeng Sinuwun. Pikirkanlah kembali masa-masa. Sebab bagaimanapun juga, kita telah memberikan pelajaran penting bagi pemerintah Surabaya. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi bumerang, hingga mencelakakan diri kita sendiri. Menurut Paman Martoloyo, bagaimana langkah kita yang terbaik agar tidak menimbulkan kecurigaan? Menurut hamba, Kanjeng Sinuwun bisa mengutus seseorang, salah satu di antara kami. Itu menurut usul hamba. Terima kasih. Lalu bagaimana menurut Pak Lik Mangkubumi? Usul Adimas Martoloyo juga bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau menurutku, lebih baik tidak mengirimkan sama sekali. Eyang Mondoroko, bagaimana menurut Eyang? Eyang memiliki pandangan lebih baik tidak sama sekali. Eyang, jangan kau sia-siakan pengorbanan Pak Likmu. Langkah yang paling baik ini menurut Eyang, kirim saja surat ke sana. Nampaknya usulan Eyang Mondoroko sangat tepat. Baiklah, saya harus cepat untuk mengambil keputusan. Saya tidak jadi beranjang sana ke Surabaya. Ya, saya tidak akan datang ke Sedekari. Tapi saya mohon, Pak Lik Mangkubumi sudi membuatkan surat untuk pemerintah Mataram. Kita kirimkan untuk Eyang Giri bahwa kita ikut prihatin atas terjadinya bencana yang dialami para sekutunya di loji-loji Belanda dan Portugal. Bagaimana? Hamba bisa menerima, Kanjeng Sinuwun. Pak Lik juga bisa menerima. Nampaknya cukup bijak, ya. Eyang setuju sekali. Semoga kebijakan yang kita ambil bersama berdasarkan musyawarah ini akan membuat wibawamu semakin nampak di hadapan Eyang Giri. Terima kasih, Eyang. Semoga kita berhasil. Pak Lik Mangkubumi. Iya, anak Mas Prabu. Saya minta Pak Lik segera membuatkan tulisan itu. Iya, anak Mas. Saya ingin agar Mataram tetap memiliki semangat. Terus terang, saya menginginkan Nusantara ini bersatu. Surabaya harus menjadi milik kita. Hal itu sudah lama diimpikan oleh Ramamu, ya. Kita semua juga menginginkan kesatuan, agar tidak ada sesuatu yang mendua. Tetapi, bukankah kita patut menghargai yang lebih sepuh? Kau tahu, Eyang Giri memang benar-benar memberikan suri tauladan pada kita. Kalaupun ia menunjukkan kehilafannya atas kehadiran orang-orang Belanda dan orang-orang Portugal, ya, anggaplah ini suatu kehilafannya sebagai manusia biasa. Iya, Eyang. Sepuh. Kita pun dianggap sebagai sesepuh istana ini. Kita harus bisa menjadi sepuh, bisa diisep kanthi apuh. Ada ungkapan yang memiliki makna begitu dalam dan besar. Kita diharapkan bisa memberikan petunjuk bagi yang tidak mengerti, bisa menyembuhkan bagi yang sakit, bisa menuntun bagi yang buta, dan bisa membuka jalan bagi yang tersesat, bisa memberikan terang bagi mereka yang berada di kegelapan. Itulah arti bahwa kita ini disebut sesepuh, bisa disesepkan di apuh. Dan jangan sampai kita di hadapan anak-anak kita yang masih muda menunjukkan kesalahan dan kelengahan kita. Kita harus hati-hati, anak Mas. Kalau sampai kita lengah dan menunjukkan kealpaan kita bisa celaka. Saya di Surabaya melakukan kesalahan besar, dan saya bertanggung jawab. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Paman Martoloyo tidak bersalah. Memang demikianlah yang harus dihadapi seorang prajurit.
Jika tidak membunuh, ya dibunuh. Jika kita tidak mendahului, ya kita didahului. Semoga saja apa yang kita alami membuat kita semakin arif. Terima kasih, Paman. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Jika tidak, pertemuan ini saya akhiri sampai di sini. Dan terima kasih kepada Pak Li yang telah bersedia membuat surat untuk Eyang Kiri. Kanjeng Romo, apakah Kanjeng Romo tidak pernah berpikir bahwa kekacauan yang terjadi di wilayah kita ini ada yang mendalangi? Ya, Romo tidak mau tergesa-gesa menuduh anakku. Memang semua yang berjalan pasti ada yang melakukannya. Tapi untuk masalah ini, Romo tidak mau gegabah. Kanjeng Romo, bagaimana pendapat saya ini? Tapi sebelumnya Kanjeng Romo jangan marah. Sampaikanlah, Nger. Ada apa? Saya mencurigai orang-orang Mataram. Raja Giri yang agung terkejut sekali mendengarkan apa yang disampaikan putranya. Adipati Pekik juga ikut tercengang melihat tanggapan ayahnya yang sangat terkejut dengan laporan. Mengapa kau mempunyai anggapan buruk seperti itu? Mataram mengembangkan wilayahnya sampai kemana-mana, Kanjeng Romo. Sampai di Landak dan Sukadana, Borneo. Apakah hal ini tidak membuat Kanjeng Romo curiga? Entahlah, anakku. Tapi Romo tidak mau bersalah. Dalam hal ini Romo mencoba mengerti dan memahami Mataram memiliki pamor kaprajan yang baik. Sudah sepantasnya setiap kerajaan meluaskan wilayahnya. Seperti kita memiliki wilayah yang cukup luas. Semua itu kita upayakan, bukan? Saya melihat saudara muda kita ancang-ancang melebarkan sayap ke wilayah timur, Kanjeng Romo. Tampaknya mereka menginginkan Pantai Gresik, Pantai Tuban, dan Pantai Pasuruan. Mengapa kau bisa bicara seperti itu? Mataram mulai melirik perdagangan lautan. Terus? Datangnya seorang Telik Sandi ke istana ini. Saya yakin, Kanjeng Romo, dia punya banyak kawan. Sejauh itu kan? Kanjeng Romo, sekalipun pakaian Telik Sandi itu model Madura, namun saya yakin dia orang Mataram. Dari mana kau tahu, anakku? Kita pernah melakukan hal yang sama, bukan, Kanjeng Romo? Baik, lupakanlah hal itu. Sekarang yang lebih penting adalah orang-orang Mataram yang banyak bermunculan di lautan. Benarkah, anakku? Mataku sudah rabun. Karena cukup banyak kapal-kapal dagang milik orang-orang Mataram. Saya khawatir jika biang keladi kerusuhan di loji-loji orang Belanda dan orang-orang Portugal adalah orang-orang Mataram. Raja Giri yang agung tidak mampu berbuat apa-apa saat Adipati Pekik putranya bersikukuh menganggap Mataram sebagai biang keladi kerusuhan di tempat loji-loji pelabuhan Gresik, Tuban, dan seluruh wilayah Surabaya lainnya. Dahi Raja Giri beranyam kerutan. Kau nampak yakin sekali, anakku. Iya, Kanjeng Romo. Barangkali orang-orang Mataram iri pada kita karena kita memiliki mitra dagang yang baik. Lebih-lebih mitra dagang kita juga menyediakan persenjataan buat Surabaya. Ini merupakan faktor utama yang tidak dikehendaki oleh saingan kita, Kanjeng Romo. Anggaplah jika Mataram memang menjadi saingan kita. Mereka tidak ingin Surabaya memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Mataram. Apakah Kanjeng Romo sudah pernah memikirkan hal itu? Ramamu tidak ingin berpikir buruk, anakku. Masalahnya bukan terlalu berani, terlalu beranggapan, atau kasarnya menuduh, Kanjeng Romo. Namun pemikiran anakmu saat ini benar-benar terbuka lebar untuk melihat suatu kemungkinan. Kau boleh berpikir seperti itu. Tapi apakah Jolang punya pemikiran seperti itu? Kanjeng Romo, sekalipun Jolang sebagai raja, namun yang di Mataram bukan hanya Jolang yang memerintah. Ia bisa saja hanya menjadi seorang boneka. Ingat, Kanjeng Romo, di Mataram juga ada Eyang Mondoroko, ada Pangeran Mangkubumi, ada Tumenggung Martoloyo, ada Pangeran Indronoto, ada Pangeran Manduro Rejo. Mereka orang-orang pintar, Kanjeng Romo, yang bukan hanya berpikir tentang dapur mereka sendiri. Oh, sejauh itu pemikiranmu, anakku. Sejauh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampunkan hamba. Hamba menyampaikan surat. Dari mana, pengawal? Dari Mataram, Kanjeng Adipati. Bawa kemari. Hamba, Kanjeng Adipati. Pergilah. Nanti kalau ada perlu akan aku panggil. Hamba, Kanjeng Adipati. Kanjeng Romo, kita mendapat sepucuk surat dari Istana Mataram. Bacalah untukku, Nger. Ya, Kanjeng Romo. Kepada Eyang Kiri yang agung di Cedekari, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Kiri yang terhormat, bersama surat ini hamba mengaturkan sembah pangabekti.
hamba ikut bersedih. Dan segenap kawulo Mataram ikut berduka atas malapetaka yang menimpa para sahabat Eyang Giri. Semoga dengan petaka yang dialami Surabaya membuat kita lebih bijaksana dan berawas-awas. Eyang Giri, jikalau membutuhkan bantuan, pemerintah Mataram dan kami semuanya siap berdiri di belakang Eyang Giri. Salam dan hormat hamba, Cola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beberapa saat lamanya, Raja Giri yang agung terpana, merenungkan isi surat yang disampaikan pemerintah Mataram kepadanya. Adipati Pekik sendiri mengangguk-angguk, memikirkan isi surat itu. Kanjeng Romo, belum lama kita membicarakan masalah itu. Dan kini kita mendapat surat dari Adimas Colang. Bagaimana menurut Kanjeng Romo? Ramamu justru salut atas ucapan simpati saudaramu di Mataram. Aku menghargainya, anakku. Kanjeng Romo, saya melihat ketidakberesan yang dilakukan orang-orang Mataram. Janganlah dari hati dan pikiranmu mengeluarkan sesuatu yang jahat. Kanjeng Romo, ini bukanlah sesuatu yang jahat. Tetapi saya melihat adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada di Surabaya ini. Peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Kita harus bisa melihatnya, Kanjeng Romo. Kita tidak boleh menganggapnya terlalu baik. Yang jelas, Mataram mulai iri dengan kita. Mataram khawatir dengan kekuatan kita yang selama ini berdiri sendiri dan tidak akan pernah bekerja sama mengenai masalah kekuasaan. Pemerintahan kita memiliki garis-garis tersendiri yang lain dengan Mataram, Kanjeng Romo. Anakku, jangan sampai hati dan pikiranmu terbakar dengan kecemburuan. Kanjeng Romo, hamba tidak cemburu, Kanjeng Romo. Sungguh, ini masalah kewibawaan dan kebijaksanaan kita. Surabaya sudah mulai diejek orang-orang Mataram. Apakah kita akan diam saja, Kanjeng Romo? Tidak. Pekik tidak akan diam. Pekik akan kecewa sekali bila Kanjeng Romo tidak menilai hal ini sebagai suatu pelebaran kekuasaan atas diri Colang. Anakku, jika kita berpikiran jahat, maka orang yang kita pikirkan akan benar-benar menjadi jahat pada kita. Untuk itu, janganlah sekali-kali berpikiran buruk pada orang lain. Biarkanlah apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita akan menjadi suatu suri tauladan dan pelajaran yang berarti buat kita, Ger. Kanjeng Romo, apakah Kanjeng Romo akan membalas surat ini? Ya, jika ada waktu, balaslah. Bukankah kita sudah ditegur dengan baik? Apakah kita tidak membalas sapaan dan teguran ramah itu, anakku? Kanjeng Romo, ini sesuatu yang tidak beres. Harap Kanjeng Romo lebih tegas dalam menghadapi Mataram. Jadi, Kanjeng Sinuwun mengirim surat ke Sekekari? Nampaknya hal itu yang terbaik, karena seluruh Pini Sepuh setuju. Sayang bagaimana, Wari? Kanjeng Sinuwun tidak tentram, Kanjeng Sinuwun gelisah sekali. Ya. Untuk itulah aku kemari, Wari. Setelah mengirim surat itu, aku menjadi tidak enak. Batinku menentang, dan aku benar-benar tidak tenang. Rasanya ada yang salah. Aku dikejar-kejar perasaan bersalah. Kanjeng Sinuwun tidak boleh merasa bersalah. Merasa bersalah nanti akan dikejar-kejar suasana tak nyaman. Akibatnya Kanjeng Sinuwun tak bisa tidur nyenyak, tak bisa berpikir jernih. Kau tahu jalan yang terbaik untukku? Tenangkan hati dan pikiran. Lepaskan masalah-masalah yang ada. Kanjeng Sinuwun selalu bertahajud di tengah malam. Jika banyak masalah seperti ini, Wari, apakah aku mampu bertahajud? Sudah beberapa waktu lamanya aku tidak mampu melakukannya. Panembahan Nyokrawati nampak resah gelisah. Ki Wari hanya dia menanti apa yang ingin disampaikan sesembahannya. Namun lama sekali Panembahan Nyokrawati tak mampu menyampaikan isi hatinya. Sementara itu, di Sedekari Surabaya, Adipati Pekik masih duduk di dekat ayahnya dengan wajah murung. Matanya berpejam memendam amarah. Terus terang, Kanjeng Romo, saya tidak suka Kanjeng Romo diremehkan orang-orang Mataram. Diremehkan bagaimana, Ger? Mereka bersimpati pada kita. Itu bahasa orang-orang serakah, Kanjeng Romo. Anakku, Kanjeng Romo sendiri yang menginginkan agar saya tanggap Ing Sasmito. Tapi kita tidak boleh menyalahgunakan kemampuan kita. Tak boleh mengotori pengetahuan kita dengan anggapan buruk, anakku. Kanjeng Romo,
Kita dihina, kita diinjak, Kanjeng Romo. Anakku. Kanjeng Romo, mohon ampun. Hamba akan tetap menilai bahwa Mataram menentang kita, merongrong kita. Adipati Pekik benar-benar sulit menahan diri. Dalam hati dan pikirannya sudah mulai dikuasai oleh amarah, sebab ia tidak terima melihat ayahnya diremehkan oleh orang lain. Adipati Pekik seakan-akan ingin meremas surat yang datang dari Mataram itu. Kini ia bangkit memperhatikan romonya yang tetap duduk di singgasana. Maafkan saya, Kanjeng Romo, tapi terus terang, saya tidak bisa tinggal diam jika nama baik Kanjeng Romo diinjak-injak. Anakku, siapa yang menginjak-injak harga diri Ramamu? Kanjeng Romo, ingatlah Kanjeng Romo, kerusuhan terjadi di mana-mana. Hampir di seluruh pelosok Surabaya, terutama di pantai-pantai dan pelabuhan. Lihatlah Kanjeng Romo, kerusuhan di loji-loji orang-orang Belanda, orang-orang Portugal dan orang-orang Inggris. Hal ini disebabkan oleh orang-orang Mataram, Kanjeng Romo. Alasanmu tidak kuat, anak. Kanjeng Romo, apakah Kanjeng Romo melupakan hingga permintaan kita ditolak oleh Brouwer? Karena kerusuhan di loji-loji Belanda, maka Tuan Brouwer menolak mentah-mentah tentang permohonan meriam. Hingga hubungan kita semakin sulit di antara mereka, Kanjeng Romo. Anakku, Romo sudah melupakannya. Jika seseorang tidak mengabulkan permohonan kita, tentu saja ada sebab musababnya dan memiliki alasan yang jelas. Kanjeng Romo, alasan yang tepat adalah karena mereka dirongrong oleh orang-orang Mataram yang mengacau di wilayah kita, Kanjeng Romo. Orang-orang Mataram, orang-orang Belanda, orang-orang Portugal dan orang-orang Inggris saat ini menjaga jarak di antara kita. Hubungan kita selama ini begitu harmonis. Namun setelah terjadi perampokan dan pembunuhan di loji Tuan Richard, akibatnya menjadi fatal. Kanjeng Romo, izinkanlah anakmu menyebar mata-mata ke Mataram. Rangsang anakku, Hamba Kanjeng Romo. Kau harus mulai belajar bagaimana menjalankan tugas dan kewajibanmu sebagai seorang ksatria. Lebih-lebih lagi kau adalah seorang pangeran. Kau tahu artinya pangeran? Hamba Kanjeng Romo. Seorang pangeran adalah sesembahan kawula. Apa yang kau ucapkan harus selaras dengan apa yang kau lakukan. Itulah yang paling penting ya. Hamba Kanjeng Romo. Sekalipun kata-katamu menjadi ukuran apa yang harus dilakukan kawulamu, namun tidak selamanya keinginanmu terkabulkan. Kenapa Kanjeng Romo bilang seperti itu? Karena tidak semua keinginan kita akan terkabul, ya. Banyak sekali sebab dan musababnya. Operasi rahasia yang kita lakukan di Surabaya sedikit banyak mempengaruhi kebijaksanaan yang kiri dan orang-orang. Lalu, bagaimana dengan surat Kanjeng Romo? Dalam hal ini aku melakukan kesalahan besar. Kanjeng Romo tidaklah salah. Ungkapan simpatik Kanjeng Romo pada Eyang Giri tentu saja merupakan suatu kemuliaan. Keinginan yang mulia belum tentu disambut oleh orang lain seperti yang kita inginkan. Ku minta kau banyak belajar tentang hal ini dan hati-hatilah dalam melangkah. Hamba Kanjeng Romo. Ku minta kau banyak menimba ilmu dari Kang Masmu, Aji Sukmo, maupun dengan Nimas Mula. Tidak biasanya Kanjeng Pangeran murung seperti itu. Kau benar, Den Ajeng. Aku memang resah sekali. Aku harus mulai belajar untuk menjadi orang tua. Apa yang kau inginkan, Kanjeng Pangeran? Hamba benar-benar tidak tahu. Kanjeng Romo ingin agar aku belajar untuk melakukan yang pernah Kanjeng Romo lakukan. Den Ajeng Mula. Ada apa, Kanjeng Pangeran? Kita harus melanjutkan operasi rahasia yang kita jalankan bersama di bawah komando Eyang Mangkubumi. Kanjeng Pangeran? Apa yang kita lakukan secara rahasia ini menimbulkan reaksi besar-besaran bagi pemerintah Surabaya. Aku sudah menduganya, Kanjeng Pangeran. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kusampaikan pada Kanjeng Romo mengenai masalah ini? Banyak hal, Kanjeng Pangeran. Menurut hamba, tak ada jeleknya kita berhubungan dengan para saudagar dari Portugal, dari Belanda, atau dari mana saja. Bukankah di sini juga bermunculan orang-orang dari Italia, dari Arab, dari Cina, dari India? Bahkan, hamba lihat banyak orang yang menyerbu daerah pesisir, terutama pelabuhan-pelabuhan besar seperti di Gresik, Pasuruan, Tuban, Surabaya. Bahkan di Jepara pun, hamba melihat mulai ada orang asing yang singgah di sana. Sejak pemerintahan Kanjeng Ratu Kalinyamat, Jepara cukup ramai dihadiri oleh orang-orang asing. Ada baiknya Kanjeng Sinuwun melanjutkan hubungan baik ini dengan mereka. Pesanmu ini akan kusampaikan pada Kanjeng Romo. Iya, nanti malam aku akan bicara dengan Kanjeng Romo. Kanjeng Pangeran jangan terburu-buru. Saya mengerti, Den Ajeng. Wajah yang murung itu tiba-tiba cerah dan mata Raden Mas Rangsang berbinar-binar mendengarkan usulan Wulan yang amat bijaksana untuk menghibur ayahnya yang saat ini dilanda kemurungan.
Sementara itu, Panembahan Nyokrawati menuju ke Wisma Kepangeranan. Ia menemui kakak kandungnya, yaitu Pangeran Purboyo. Waduh, Janur Gunung, Adi Mas Prabu. Jangan bicara begitu, Kang Mas Purboyo. Aku memang kangen untuk mengunjungimu. Daun-daun kering tidak akan jatuh apabila tidak ditiup angin. Kau benar, Kang Mas Purboyo. Aku memang bermaksud mengajakmu berburu. Berburu? Iya. Ayolah bersiap. Kita ke Krapyak. Adi Mas Prabu, ada apa? Kok nampak murung, resah dan gelisah? Sampaikan dulu apa yang menjadi beban pikiranmu sebelum kita berangkat berburu. Kang Mas Purboyo, aku tidak bisa menyampaikan hal ini kepadamu di sini. Aku ingin membicarakan hal ini di Taman Krapyak. Ayolah. Hanya kita berdua. Sosok sudah kuminta menjemput Paman Martoloyo dan Paman Surotani. Saya juga telah memberitahu Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi. Barangkali mereka mau berlibur di hutan Krapyak. Adi Mas Prabu, aku sungguh tidak lega jika kau belum menyampaikan persoalanmu yang sebenarnya. Dimas Prabu, apalagi yang menjadi beban pikiranmu? Marilah kita berbagi rasa. Siapa tahu Kang Mas bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Aku hanya ingin berlibur sejenak di Krapyak, Kang Mas. Dimas, tidak baik menyimpan persoalan sendiri. Aku bersedia memikirkan masalahmu. Panembahan Nyokrawati berjalan beberapa tindak di hadapan Pangeran Purboyo. Ia menghela napas dalam-dalam. Hati dan pikirannya terasa sesak. Bibirnya terasa berat untuk menyampaikan apa yang mengganjal dalam hatinya. Sementara Pangeran Purboyo menanti dengan awas-awas cemas. Panembahan Nyokrawati memperhatikan daun sawo yang berayun-ayun ditiup angin. Pangeran Purboyo mengikuti di belakangnya, lalu memperhatikan wajah adiknya yang nampak murung sekali. Kuminta Adi Mas Prabu tidak sungkan-sungkan menyampaikan ganjalan hati. Kang Mas tidak menolak kau ajak berburu. Tetapi tolong sampaikan lebih dulu padaku apa yang kau hadapi saat ini hingga menjadi beban pikiranmu. Suratku tidak segera dibalas oleh Eyang Kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, aku menerima laporan banyak mata-mata. Banyak telik sandi pilihan yang disebar di Mataram ini. Telik sandi? Maksudmu Eyang Kiri menyebarkan mata-mata di Mataram? Benar. Randu Watang sudah mengetahui adanya telik sandi itu. Gugut juga melaporkan hal yang sama. Kuring dari Pasuruan juga menyampaikan pesan yang sama. Tajuk dari Gresik juga menyampaikan berita yang sama. Lalu Temon dari Probolinggo, lalu Brandi dari Malang, semua menyampaikan berita yang sama. Sejauh itu Eyang Giri melakukan operasinya? Bukan Eyang Giri, Kang Mas. Lalu siapa di Mas Prabu? Semua ini dilakukan oleh Kang Mas Peke. Kang Mas Peke? Iya. Putra Eyang Giri? Ia lebih jatmiko. Ia tanggap Ingsasmito. Aku ngerti. Kang Mas Peke memang lebih jatmiko. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tetap melaksanakan operasi rahasia. Malang, Probolinggo, Gresik, Pasuruan, dan Tuban harus tetap kita pengaruhi. Perampokan harus tetap dilaksanakan di loji-loji orang Belanda. Pendek kata, apa yang kita lakukan telah diketahui Eyang Giri. Itulah, Kang Mas. Aku menjadi bersalah. Tidak, kau tidak boleh merasa bersalah, Dimas Prabu. Sebab bagaimanapun juga semua telah kita lakukan. Jangan takut, kita bisa melangkah bersama-sama. Baiklah kalau begitu. Aku mengerti jika kau saat ini gelisah sekali. Ayolah, jika kau ingin mengajakku ke Krapyak, ayo, kita pergi. Pada hari itu juga, Panembahan Nyokrawati mengajak kaum kerabat istana ke hutan Krapyak untuk berburu. Kesukaan beliau benar-benar mendapat sambutan dari kerabat istana. Ikut dalam perburuan itu, Eyang Mondoroko, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Surotani, Tumenggung Martoloyo, Pangeran Purboyo, Wulan, Sukmo, Raden Mas Rangsang, Alap-Alap, Paratigo, dan Baurekso. Mereka menyertai kepergian Sang Sultan menuju ke hutan Krapyak. Tujuan kita ke sini semata-mata bukanlah untuk berburu. Kuharapkan di Krapyak ini tidak ada seorang pun mata-mata ada di tengah kita. Sukmo, Wulan, Rangsang, Alap-Alap, Baurekso, Paratigo. Kalian sengaja kuajak datang ke Krapyak ini karena kalian juga terlibat dalam operasi rahasia di Mataram. Paman Martoloyo, hamba Kanjeng Sinuwun. Apa yang telah kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Paman selaku Panglima Besar Mataram, janganlah ragu-ragu mengambil tindakan bagi telik sandi yang disebarkan Eyang Giri di Mataram ini. Hamba Kanjeng Sinuwun. Aku minta maaf.
Sebagai manusia biasa, aku melakukan kesalahan dengan mengirim simpati pada Eyang Giri. Justru hal itu memancing kerusuhan dan Kang Mas Peki ambil tindakan tegas terhadap Mataram. Lalu apa yang harus hamba kerjakan, Kanjeng Sinuwun? Apakah perlu hamba mempersiapkan seluruh prajurit pilihan untuk menggebak Surabaya? Dalam hati kecilku, aku memang melakukan hal itu, Paman. Tetapi kita tidak ingin bunuh diri. Kita mohon perkenan Yang Maha Kuasa. Paman harus bersiap-siap dan senantiasa menyiagakan bala tentara Mataram. Dan untuk kalian yang muda-muda, aku mohon kesiagaan kalian, terutama kau, Aji Sukmo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Ku minta kau memimpin kawan-kawanmu yang muda. Tangkap siapa saja yang kalian anggap mencurigakan. Ada 200 telik sandi yang disebar Kang Mas Peki di Mataram ini. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba akan melaksanakan tugas dengan baik. Selama Eyang Giri masih memegang tahta di Dambar Kencono Surabaya, kita tidak boleh angkat senjata terhadap Surabaya. Operasi rahasia tetap kita lanjutkan dan kita laksanakan. Beberapa orang telik sandi Mataram tidak kembali ke istana, dan kuanggap itu sebagai kegagalan. Hamba turut berduka cita, Kanjeng Sinuwun. Apakah kita perlu membalasnya, Kanjeng Romo? Pembalasan dendam tidak ada faedahnya, anakku. Yang penting di sini adalah meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai kita dilecehkan dan diremehkan oleh pemerintah lain. Bagaimanapun juga pamor Mataram ada di atas, dan hal itu harus dipertahankan dengan baik. Apa yang ingin kau katakan, anakku? Hamba Kanjeng Romo, hamba ada satu usul. Mungkin bisa menjadi satu bahan pertimbangan Dewan Istana yang hadir di sini. Katakanlah. Jangan ragu-ragu menyampaikan usulmu. Kanjeng Romo, apa yang ditempuh oleh pemerintah Surabaya, apakah tidak ada baiknya apabila kita mengikutinya? Anakku, apa maksudmu? Bagaimana apabila kita juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Belanda, orang-orang Portugal, orang-orang Inggris, dan siapa saja saudagar yang sampai di Nusantara ini? Kerjasama dengan orang-orang asing nampaknya bisa memberikan keuntungan pemerintah Surabaya. Apabila hal itu bisa dilakukan oleh Eyang Giri, mengapa kita tidak? Jepara adalah milik kita, Juwana juga milik kita, Semarang juga milik kita. Adalah pelabuhan-pelabuhan besar yang strategis untuk pintu gerbang Mataram, agar bisa menjalin kerjasama dengan mereka. Ya, menurut pengamatan hamba, akhir-akhir ini di Semarang, di Jepara, dan di Juwana, juga banyak orang-orang asing yang datang ke sana. Orang India, orang Cina, orang Arab, pedagang-pedagang dari Gujarat, bahkan orang-orang Portugis pun mulai singgah di sana. Bagaimana kalau kita menjalin kerjasama terbuka dengan mereka? Usul dan jalan pemikiranmu memang baik, anakku. Lalu bagaimana dengan yang lain? Eyang Mondoroko, Pak Ali Mangkubumi, Paman Martoloyo, Kang Mas Purboyo, dan yang lain-lainnya. Bagaimana? Tentang Surabaya yang bekerja sama dengan orang-orang asing memang mendatangkan keuntungan besar. Mereka bisa mendapatkan meriam, senapan, dan bedil untuk kerjasama dengan orang-orang asing. Harus kita terapkan strategi yang baik. Jepara harus kita bicarakan dengan Hulu Balang. Dia telah mendapatkan kekuasaan dari kita untuk memerintah Jepara dengan baik. Lalu Semarang, kita harus serahkan hal ini dan kita bicarakan dengan baik-baik terlebih dahulu dengan Tumenggung Kendal. Hal ini tentu bisa minta bantuan anak muda kita, Baulekso. Kemudian untuk daerah Juwana, hal ini harus kita serahkan dan kita bicarakan lebih jauh dengan Paman Indronoto. Usul Eyang Mondoroko tepat sekali, Adimas Prabu. Hamba juga setuju dengan usul Eyang Mondoroko, Kanjeng Sinuwun. Dan lebih baik lagi, apabila kita mengikut sertakan pihak istana untuk turun ke lapangan. Kita bisa mengutus anak Mas Tembogo
anak Mas Demang Tan Ponangkil agar mengurusi hal ini. Jangan sampai mereka melaksanakan kebijaksanaan tanpa pantauan kita. Dan untuk memutuskan segala sesuatu harus melalui anak Mas Prabu. Angger Prabu jangan melepaskan begitu saja. Dan aku percaya hal itu perlu kita tangani dengan seksama. Terima kasih Pak Lik Mangkubumi. Strategi ini nampaknya tepat sekali. Mendadak, pertemuan di pendopo Taman Kerapyak itu menjadi tegang saat Aji Sukmo melompat meninggalkan ruangan itu. Bayangannya begitu cepat lenyap dalam kegelapan malam. Semua yang hadir dalam pertemuan rahasia itu pun bangkit dan memegang senjata masing-masing. Nah, apa sebenarnya yang akan terjadi? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode ke-14 yang akan datang dengan judul Wisuda Pangeran Rangsang. Sampai jumpa.